Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Yudatama. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas perbedaan antara rumus CONIF dan SUMIF. Jadi di tampilan layar sudah ada data untuk omset penjualan per outlet pertanggal 31 Juli 2021. Nah, asumsinya di sini kita punya 15 outlet ya di beberapa kota. Ada kota Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara. Omsetnya masing-masing ada sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, sekarang kita mau membedakan ini rumus CONIF dan rumus SUMIF. Jadi perlu saya sampaikan dulu, untuk CONIF ini fungsi yang digunakan di Excel untuk menghitung jumlah berapa banyak sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Bukan untuk menjumlahkan ya, tapi berapa banyak data sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Sedangkan SUMIF ini adalah menjumlahkan angka tertentu sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Jadi ini untuk rumus CONIF, kita akan mencari berapa sih jumlah outlet yang ada di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara. Sedangkan nanti di rumus SUMIF, kita akan menghitung berapa sih total omset yang ada di semua outlet yang ada di Purwokerto maupun Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara. Oke ya, kita lihat rumus yang di CONIF terlebih dahulu. Jadi untuk menuliskan rumus CONIF, kita tuliskan di sini sama dengan CONIF kurung buka, kita sorot range-nya. Jadi yang mau kita ambil sebagai array ya, data yang mau kita lihat adalah data yang di tabel penjualan ini, omsetnya ya. Jadi ada 15 data ini, yang kita sorot adalah kriterianya kota. Maka kita sorot semua yang 15 daftar outlet ini di 15 kota. Kita sorot di judul tabel yang kotanya. Nah, setelah kita sorot di sini supaya ini rumusnya ini absolut, ini kan masih bisa bergerak ya, karena rumusnya ini harus nanti kita matikan di kotak ini, tidak boleh bergeser karena datanya ini harus kita pagari, ini absolutkan dulu dengan mencet di tombolnya teman-teman di laptop, di komputer, itu F4. Kalau seandainya F4 ini tidak bisa langsung dipencet dan kemudian muncul angka dolar di situ, bisa mencet function ya, ada simbol Fn di keyboard, itu bisa dipencet terlebih dahulu baru dipencet F4. Nah, setelah kita pencet F4 ini sudah absolut, di depannya ada kode dolar-dolar ini ya. Jadi sudah tidak bergerak lagi untuk datanya. Kemudian kita lanjutkan. Ini array-nya sudah kita sorot, kemudian kriterianya kita tentukan. Karena teman-teman sudah menuliskan di sini data per kota, untuk kriterianya bisa langsung disorot pointer kita, kursor kita di sini. Jadi ini nanti akan melihat jumlah outlet dari data yang 15 ini ya, 15 data ini di kolom D, kolom kota ini akan disocokkan dengan yang data di sini, Purwokerto gitu ya. Kita menyorot di sel G6. Ini jumlahnya nanti berapa? Ya. Kemudian kita tutup dengan kurung tutup. Enter. Ini jumlahnya ada 4 outlet. Ya, coba kita hitung manual ya. Di sini ada Purwokerto 1, 2, 3, dan 4. Jadi Purwokerto itu ada 4 outlet. Nah, teman-teman untuk mengcopy rumus seperti yang di pelajaran kita sebelumnya, ini ada tombol simbol kotak kecil di bawah sel ini ya, sebelah kanan. Kita bisa double klik di sini karena sebelah kirinya sudah ada data. Nah, ini semuanya sudah tercopy rumus yang di atas ini turun ke bawah. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, untuk data range-nya, array-nya, data yang akan kita lihat tidak bergerak. Di yang atas ini dari D6 sampai D20, yang bawahnya juga sama. Tapi untuk yang belakang, kriteria yang belakang,
ini berubah. Jadi ketika kita nyorot di sini akan melihat ke G6 atau ke Purwokerto. Kemudian ketika geser ke bawah ini akan melihat di G7 atau di Purbalingga dan seterusnya. Nah, untuk membuktikan ini jumlahnya benar nggak nih 15? Ya, di bawah sini kita jumlahkan sum. Jumlahnya benar 15 outlet. Gitu ya, totalnya. Oke, kita tuliskan di sini total outletnya. Ya. Nah, di sini kita tuliskan total omset. Nah, sekarang kita beralih ke sum if, teman-teman. Jadi kalau count if itu menjumlahkan berapa banyak data yang ada, kemudian kalau sum if itu kita menjumlahkan angka atau nominal-nominal tertentu sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Nah, untuk rumus sum if-nya kita tuliskan sum if membuka, kita sorot seperti tadi yang kita hitung count if, kriterianya di sini kita blok ya, kemudian kita pencet F4, koma atau titik koma tergantung settingan di komputer masing-masing, kemudian kita sorot ke sini, klik di sini sesuai kriterianya yang di Purwokerto, kemudian yang mau dijumlahkan yang mana. Nah, ini bedanya kalau tadi langsung di kurung tutup, sekarang ada ini sum range ya. Yang mau dijumlahkan yang mana nih sesuai dengan kriteria Purwokerto, maka kita jumlahkan yang di sini. Nah, ini juga sama di blok seperti yang di samping. Ya, ini sama juga karena datanya tidak boleh bergerak, maka kita harus pencet F4. Kemudian baru kita kurung tutup. Bentar. Nah, kita format setting. Nah, jadi ini membacanya dari kota Purwokerto, total omsetnya itu ada 90.050.000 ya. Yang Purbalingga berapa? Kita tinggal copy rumusnya dari sini, double klik. Nah, ini sudah ada di Purbalingga sekian, Cilacap, Banjarnegara. Nah, ini total omset kita rumusnya di sum ke atas. Oke ya. Jadi total omsetnya 319.500 ya. Jadi ini total omset dan jumlah outletnya ini yang ini 15, ya ini total omsetnya 319.500. Apakah benar ini 319.500? Kita jumlahkan, coba jumlahkan di sini ya. Total omset benar ya. Nah, ini totalnya sama, teman-teman. Jadi total omset dari 15 outlet kita totalnya 319.500 yang terdiri dari Purwokerto 90 sekian, Purbalingga 46, Cilacap 133 dan seterusnya. Jadi totalnya memastikan seperti ini. Jadi paham ya teman-teman bedanya count if dan sum if, ada rumusnya di sini. Untuk yang array-nya tadi sudah sesuai dengan kriteria, kotanya sudah kita tentukan. Kalau sum if ditambahkan dengan mana yang mau dijumlahkan. Oke, demikian teman-teman untuk sharing session kita untuk rumus count if dan sum if, perbedaannya di mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.